Hati-hati, potensi cuan bulanan di bisnis servis AC bisa menguap karena kita tidak punya data pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta karun terbesar di bisnis data AC adalah database pelanggan. Dengan fitur database di EPOS, kita bisa melihat riwayat lengkap setiap pelanggan untuk kita hubungi kembali. Saya akan tunjukkan bagaimana alur kerja yang rapi bisa mendatangkan pelanggan setia. Simak video tutorial berikut ini sampai habis ya. Trigonal Tutorial. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara mengelola usaha jasa servis AC dan jual AC ya. Jadi teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang saya berikan. Oke, di sini untuk langkah pertamanya kita bisa membuatkan tipe item barang dan tipe item jasa. Jadi barang ini kita akan jual seperti AC bekas, AC baru, dan spare part AC ya. Lalu untuk tipe item jasa, kita bisa menjualkan jasa kita, jasa servis AC, jasa cuci, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membuatkannya dari program EPOS 5. Jadi untuk membuat item baru itu bisa dari master data lalu ke bagian daftar item. Jadi kalau untuk membuat item baru ini sebenarnya bisa dari Excel ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan item secara massal. Di sini saya contohnya menambahkan dari program. Bisa klik item baru. Nah, di sini kita pilih tipe itemnya adalah barang atau inventory. Untuk kode itemnya saya contohkan seperti ini, AC split 1 PK. Nah, kita beri keterangan baru. Nah, boleh disingkat untuk kode item atau disamakan dengan nama itemnya ya. Contoh di sini saya samakan aja dengan nama itemnya. Untuk jenis dan merek teman-teman bisa sesuaikan ya. Untuk jenis itu wajib diisi. Saya menggunakan jenis yang sudah ada aja atau di sini alat ya. Untuk merek teman-teman bisa sesuaikan. Contoh saya di sini menambahkan baru. Nah, shop untuk merek AC-nya. Oke, kalau sudah tutup aja dan dipilih merek yang sudah kita buat tadi ya. Nah, merek kita pilih shop. Untuk rak sebenarnya boleh dikosongkan nggak masalah ya. Rak dan keterangan itu boleh dikosongkan nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau untuk rak ini berfungsi untuk mempermudah melakukan SO aja nanti atau stock of name ya. Jadi pada saat kita mau melakukan stock of name itu bisa dibuka dari laporan master, daftar item tinggal di filter berdasarkan raknya gitu ya. Lanjut lagi ke sistem HPP dari program EPOS 5. Kalau di EPOS itu ada dua ya sistem HPP-nya menggunakan FIFO dan LIFO. FIFO itu first in first out ya. LIFO itu kebalikannya daripada FIFO gitu ya. Saya di sini menggunakan FIFO. Selanjutnya kita masuk ke bagian satuan dan harga jual. Nah, di sini saya menggunakan satu harga aja. Kita pilih satuannya piece dan saya masukkan harga jual untuk AC-nya contoh ya, 2 juta. Untuk HPP-nya, harga jualnya misalnya 3.500.000 contoh. Nah, untuk potongan dan lain-lain itu boleh dikosongkan ya. Jadi yang penting itu sebenarnya hanya data umum dan satuan harga jual aja. Untuk menu lainnya itu boleh dikosongkan. Kita coba langsung ke simpan. Nah, selesai input data item baru. Oke, di sini sudah saya buatkan ya. Untuk nama item dengan jenisnya adalah barang. Yang saya contohkan di sini menjualkan AC split 1 PK baru. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan tipe item jasa. Nah, seperti jasa servis, jasa cuci AC, itu nanti kita bisa buat dengan tipe item jasa. Kalau jasa ini nggak ada stoknya ya, langsung jasa kita aja kepada customer berapa jasa kita. Untuk jasa itu kita coba contoh ya. Sini kita buat item baru, tipe itemnya kita ubah menjadi jasa. Untuk kode itemnya saya pilih seperti ini, cuci AC 0,5 sampai 1 PK. Jasa cuci AC. Jenisnya di sini saya pilih aja alat, lalu merek saya kosongkan dan ke bagian langsung ke menu satuan dan harga jual. Nah, untuk satuannya kita pilih fish aja ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Selanjutnya untuk tipe item jasa, harga pokoknya itu tidak diisi ya, langsung ke harga jasa kita berapa. Untuk cuci AC 0,5 sampai 1 PK. Contoh misalkan 70.000. Nah, kalau sudah bisa disimpan. Oke, seperti itu ya. Untuk langkah pertamanya kita sudah membuatkan data item dengan item pertama adalah tipenya barang, yang kedua adalah tipenya jasa. Oke, selanjutnya untuk langkah yang kedua kita bisa membuatkan data teknisi kita. Nanti kan kalau ada pelanggan yang pesan jasa cuci AC itu kan pasti ada teknisi datang ke sana ya. Nah, kita buatkan dulu dari menu master data ke daftar sales. Jadi teknisi ini bisa kita input di daftar sales. Nah, bisa diklik tambah aja. Lalu kita bisa isikan nama teknisinya di bagian sales ini. Contoh namanya teknisi Mujahidin. Mujahidin.
Contoh ya. Lalu di sini teman-teman bisa sesuaikan sistem komisinya. Jadi di sini ada 5 sistem komisinya ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Untuk detail penjelasan dari sistem komisi itu ada di video lainnya ya. Teman-teman bisa lihat video sistem komisi dari program IPOS 5. Contoh di sini saya akan menggunakan sistem komisi dari total faktur. Nah, ini ya, total faktur. Lalu di sini kita bisa isikan berdasarkan persentase atau nominal. Contoh, misalkan saya berdasarkan persentase, misalnya 10% dari jasa kita. Kalau sudah, bisa disimpan. Nah di sini langkah keduanya sudah saya lakukan ya, sudah saya buatkan teknisinya dari daftar sales. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, ketika memang ada customer yang memesan jasa kita. Nah, caranya itu bisa melakukan dari menu penjualan, lalu ke bagian pesanan penjualan. Nah, bisa klik tambah. Di sini bisa kita isikan jasanya. Jasa apa nih? Misalkan jasa cuci AC. Jumlahnya dibiarkan 1 aja, baru kita isi nama pelanggannya. Misalkan contoh di sini pelanggannya pelanggan umum. Kita buat pelanggan umum aja sebagai contoh. Lalu di sini bisa sesuaikan nih, kalau memang ada customer itu titip DP dulu, tinggal diarahkan ke bagian titip DP ini ya. Nanti hanya dibayarkan sisanya aja. Kalau tidak ada, baru kita isikan nama teknisinya yang datang ke lokasi customer gitu ya. Kalau sudah, bisa disimpan. Nah, ini ya. Kita bisa berikan invoice-nya, kita klik cetak, dan kita preview, lalu kirimkan kepada customer. Ini dibuat lebih profesional ya, kalau kita kasih invoice pesanannya. Bisa dicetak dengan format PDF atau ke format gambar ya, tinggal disesuaikan aja. Selanjutnya, misalnya contoh si teknisi dari Mujahidin ini sudah sampai di lokasi dan proses cuciannya sudah selesai. Itu bisa kita tarik aja dari pesanan penjualan ke daftar penjualan. Nah, tinggal diklik tambah. Di sini tinggal kita pilih dulu nih pelanggannya pelanggan umum. Nah, di sini kita pilih nomor transaksi pesanannya yang kita ingin tarik. Nah, contohnya di sini transaksi ini kita tarik, baru di sini kita sesuaikan nih untuk pembayarannya. Misalnya pembayaran langsung ke teman-teman, langsung ditransfer, tinggal diarahkan ke bagian tunai. Nah, kita ubah akunnya menjadi akun bank. Nah, Bank BCA atau Bank Mandiri dan bank lainnya ya. Contoh ke Bank BCA perusahaan kita. Kalau sudah diklik OK aja. Nah, kalau sudah di sini kita bisa melihat sistem komisinya dari klik tanda panah ini ya. Nah, ini ya. Jadi sistem yang didapat oleh teknisi itu adalah 7.000. Nah, total tadi saya buat sistem komisinya berdasarkan total fakturnya adalah 70.000. Kalau kita bagi 10%, maka akan didapat Rp7.000 untuk komisi salesnya. Seperti itu ya. Kalau sudah, bisa disimpan. Nah, kini saya berhasil melakukan transaksi jasa cuci AC dari pesanan penjualan ke daftar penjualan. Nah, kita bisa cek di bagian laporan ya. Kita pilih laporan penjualan. Nah, nanti akan tampil nih untuk penjualan yang sudah dilakukan. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah laporan penjualan yang sudah kita lakukan. Kalau teman-teman ingin melihat misalnya teknisi Mujahidin ini sudah melakukan transaksi berapa, itu tinggal difilter aja berdasarkan salesnya. Kita pilih teknisi Mujahidin, lalu kita preview. Nanti akan muncul nih kalau memang kita sudah melakukan transaksi banyak ya teman-teman, dia akan program akan otomatis memfilternya gitu. Nah, di sini kita bisa juga melihat sistem komisi salesnya yang didapat oleh Mujahidin tadi ya. Kita bisa preview aja. Nah, ini jadi Mujahidin ini sudah mendapatkan komisi senilai Rp7.000. Selanjutnya di langkah yang keempat, kalau misalnya kita ingin membayarkan komisinya untuk teknisi Mujahidin, itu bisa kita lakukan dari menu penjualan, lalu ke bagian daftar pembayaran sales. Nah, tinggal diklik tambah, baru di sini dipilih salesnya. Nah, otomatis di sini akan muncul nilainya dan pembayarannya menggunakan apa? Saya di sini menggunakan uang tunai. Kita pilihnya adalah kas kecil. Kalau sudah, bisa disimpan. Nah, secara otomatis di bagian laporannya, di sini kita pilih laporan penjualan, kita pilih laporan pembayaran komisi sales. Berarti ini laporan yang sudah dibayarkan ya. Kita coba preview. Nah, jadi kalau memang muncul keterangan seperti ini, kita sudah membayarkan komisinya untuk penjualan yang sebelumnya kita lakukan. Jasa cuci AC senilai Rp7.000. Gitu ya teman-teman, untuk melakukan transaksi penjualan. Kalau untuk transaksi penjualan AC misalnya, itu bisa langsung teman-teman lakukan dari menu penjualan, lalu ke bagian daftar penjualan aja, itu bisa langsung dilakukan. Misalkan ada yang beli AC nih, nah tinggal dicari aja nih, beli ini AC split misalnya 1
tinggal disesuaikan pembayarannya. Contoh menggunakan uang tunai 3.500 masuknya ke kas kecil. Nah, berarti otomatis kas kecil kita yang akan bertambah kalau kita melakukan penjualan. Tinggal dipilih dulu pelanggannya, pelanggan umum, dan disimpan. Seperti ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada namanya persediaan. Nah, di persediaan ini ada daftar item masuk. Daftar item masuk ini berguna ketika memang ada item bonus yang diberikan dari supplier. Nah, contohnya misalnya spare part dari AC diberikan bonus, itu tinggal diisi aja di bagian daftar item masuk ini ya. Lalu selanjutnya ada daftar item keluar. Nah, daftar item keluar ini misalnya barang-barang yang rusak itu sudah tidak bisa diretur kepada supplier. Kita bisa isi di bagian daftar item keluar. Untuk cara isinya sebenarnya gampang ya. Untuk daftar item masuk dan daftar item keluar, tinggal diklik tambah. Di sini tinggal dicari aja nih nama itemnya. Nah, baru dipilih dan sesuaikan jumlahnya. Selanjutnya ada namanya saldo awal. Nah, saldo awal ini ketika kita baru menggunakan program dan usaha kita sudah berjalan, pastinya sudah ada stok di toko kita. Nah, stok itu kita bisa pindahkan ke program melalui saldo awal item ini. Ketika memang kita ingin membeli stok baru kepada supplier, itu ditambahkan bukan dari saldo awal, tapi dari pembelian. Gitu ya. Selanjutnya ada namanya stock of name atau SO ya. Nah, stock of name ini untuk menyesuaikan stok real dengan stok program. Jadi, ketika memang nanti ada perbedaan antara stok real dengan stok program, itu bisa kita sesuaikan dari stock of name untuk dibuat balance kembali. Gitu ya. Jadi, kurang lebih seperti ini. Contoh misalkan aset seperti ini, ternyata ada 4. Jadi, kita fokusnya ke fisiknya, bukan ke bukunya. Tinggal sesuaikan aja gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada serial management. Serial management ini ketika kita menjualkan barang-barang elektronik seperti handphone, laptop yang jenisnya sama, mereknya sama, tapi memiliki IMEI yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Untuk proses pembelian saldo ini hanya menyesuaikan antara stok di bagian daftar item dan kartu stok. Jika memang selisih, teman-teman bisa proses perbaikan saldo ya untuk dibuat sesuai lagi antara stok yang ada di daftar item dan stok yang ada di kartu stok. Selanjutnya ada transfer item. Nah, transfer item ada 2 ya, transfer item yang biasa dan transfer item beda lokasi. Transfer item ini untuk melakukan transfer nih antara cabang dan pusat di database yang sama. Kalau untuk transfer item ini kita bisa melakukan transfer dengan 2 database yang berbeda. Database yang pertama formatnya adalah pusat, database yang kedua formatnya adalah cabang. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan juga di bagian menu akuntansi, lalu ke bagian kas masuk dan kas keluar ya. Kas masuk ini berfungsi ketika kita ingin menambahkan modal pada program yang sudah berjalan. Contoh di sini kita pilih aja akun yang sudah ada adalah modal. Nah, dari modal ini kita tambahkan misalkan nilainya 101 juta. Kita tambahkan ke akun kas kita, misalkan ke akun bank kita. Kita pilih bank BCA aja sebagai contoh, lalu di sini kita isi. Jadi total dan jumlah ini harus sama ya kalau sudah disimpan. Oke, seperti itu. Lalu ada menu kas keluar. Nah, kas keluar ini kalau memang kita ingin mengeluarkan biaya-biaya yang diperuntukkan untuk perusahaan, contoh misalkan biaya gaji karyawan, biaya makan, dan biaya lain-lain seperti internet dan listrik ya. Contoh. Nah, kurang lebih sama seperti dari kas masuk ya, tapi lawan akunnya berbeda. Contoh biaya internet. Nah, di sini misalkan 100.000. Jadi total ini harus sama juga. Dari total 100.000 ini kita ingin melakukan pembayaran dengan apa? Misalkan kasnya kas kecil sebagai contoh. Kalau sudah disimpan. Nah, otomatis dia akan masuk ke bagian laporan keuangan, laporan laba rugi untuk kas keluar ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman ingin mengecek laporan laba bersihnya, itu bisa dicek di bagian laporan laba rugi ini. Nah, jadi rumus laporan laba rugi itu pendapatan jual atau omset dikurangi harga pokok, dikurangi biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, di sini kalau hasilnya nggak minus, dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan teman-teman ya. Kalau di sini hasilnya minus, maka akan mendapatkan kerugian. Nah, itu tadi ya cara penggunaan aplikasi IPOS di usaha servis AC. Bawa usaha teman-teman ke level selanjutnya bersama Triguna Software. Cek link yang ada di deskripsi ya untuk tanya-tanya lebih lanjut atau langsung memesan. Kami juga menyediakan paket lengkap dengan perangkat kasir dan pelatihannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.